Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di depan ruang sidang Komisi 2 DPR RI, di mana Komisi 2 DPR RI tengah mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP yang membahas terkait dengan pembahasan dan pengesahan 3 rancangan PKPU dan juga rancangan Perbawaslu. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi atau update-update sementara ini yang lebih detail lagi, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 2 DPR RI, yaitu Bapak Agung Widiantoro dari fraksi Partai Golkar untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 9. Baik Pak Agung, kira-kira terkait dengan pembahasan PKPU kali ini Pak, kira-kira hal-hal yang mendasar atau poin-poin apa sih Pak yang membedakan dari PKPU sebelumnya Pak? Oke, jadi untuk catatan agar diketahui oleh masyarakat, hari ini Komisi 2 melakukan rapat dengar pendapat bersama dengan mitra penyelenggara pemilihan umum ya. Karena dalam hitungan waktu dan bulan sudah semakin dekat, kami dalam rapat dengar pendapat kali ini membahas 3 pokok persoalan krusial terkait dengan RPKPU, Rencana Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Pertama tentang dana kampanye, lalu yang kedua juga dikupas tentang perlengkapan dan juga alat-alat terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara, yang di dalamnya menyangkut surat suara, berapa besarannya, bagaimana format dan ukurannya, lalu jenis kualitas surat suara itu seperti apa, dan yang terakhir selain dana kampanye, kemudian surat suara juga tentang aturan-aturan bagaimana pelaksanaan kampanye itu diselenggarakan, ya. Ada yang menarik terkait dengan dana kampanye ini. Ya, persoalan dana kampanye seiring dengan kemajuan teknologi revolusi industri 4.0, ya, kita sudah selangkah lebih maju. Semua transaksi tidak hanya cash, duit tunai, tetapi sekarang ini cashless ya, melalui beberapa alat-alat bayar yang non tunai. Nah, sudah barang tentu ini butuh adanya pemikiran dan kesepakatan bersama. Bagaimana, lalu mekanisme pengawasannya seperti apa. Karena kalau cashless tentu hanya lembaga-lembaga keuangan yang memiliki kewenangan internal untuk memantau itu, ya. Nah, kami ingin tahu seperti apa komisioner dan juga baik KPU maupun Bawaslu melaksanakan mekanisme pengawasannya, lalu kemudian regulasinya dikoordinasikan kepada kami. Jadi besarannya berapa, terus lalu bagaimana teknis pengawasannya, jangan sampai ada pembayaran atau transaksi yang terselubung di luar sepengetahuan kita. Pak, sedikit lagi terkait dengan tadi dan terkait dengan dana kampanye Pak. Itu apakah yang terkait dengan uang elektronik tadi itu berarti akan dimasukkan ke PKPU kali ini Pak? Ya, itu sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita pungkiri dan kita tidak bisa hindari ya. Ketika lalu lintas transaksi sudah melesat begitu cepat, ya kan? Bayangkan saja ada perusahaan, ada orang yang tidak punya perusahaan, tidak gaji karyawan, tidak punya kendaraan, tidak punya gudang, tidak punya bengkel, sekarang punya perusahaan transportasi raksasa. Nah, kaitannya dengan penggunaan dana kampanye ini, kalau kita segera tidak menyesuaikan dengan sebuah regulasi yang mengatur berapa besarannya, bagaimana mekanisme bayarnya, dan bagaimana mekanisme kontrolnya, ya tentu ini akan membahayakan untuk proses demokrasi. Untuk itu perlu kita kupas tuntas bagaimana mekanisme kontrol dan pengawasannya tentang lalu lintas transaksi ini. Pemerintah sudah kita bekali dengan satu regulasi untuk bisa masuk ke dalam. Terima kasih Pak Agung atas waktunya. Baik pemirsa TVR Parlemen, itulah bincang-bincang saya dengan salah satu anggota Komisi 2 DPR RI, yaitu Bapak Agung Widiantoro, di mana tadi Bapak Agung sudah menyampaikan secara lugas dan juga tuntas terkait dengan apa-apa saja yang menjadi update terkait dengan PKPU kali ini, di mana tadi juga yang menjadi titik penting juga adalah mekanisme dan juga kontrol terkait dengan pengawasan adanya dana sumbangan yang bersifat elektronik tersebut juga menjadi poin penting yang ada di dalam pembahasan PKPU
KPU kali ini. Sekian pemirsa yang dapat saya laporkan, saya Alfat Rizky melaporkan untuk TVR Parlemen.